Oke, baik, di video kali ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Nah, kemarin kan kita bahas mengenai persamaan eksponen dan ada beberapa jenis bentuk persamaan eksponen. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Bicara mengenai pertidaksamaan berarti yang akan kita pakai adalah tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Jadi yang kita gunakan di sini hanya yang 4 ini dia. Sudah? Nah, di pertidaksamaan eksponen ini ada hal-hal krusial yang harus kita tahu. Nah, untuk yang pertama, untuk bentuk pertidaksamaan eksponen yang pertama adalah misal di sini Miss punya a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, sudah. Nah, di mana a-nya berada di antara 0 dan 1. Nah, berarti kalau misalnya a-nya berada di antara 0 dan 1, apa yang terjadi? Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka pangkatnya si fx tandanya akan kurang dari, harus kita ubah jadi kurang dari fx kurang dari gx. Kalau basisnya di antara 0 dan 1, contohnya setengah, sepertiga, seperempat, nah gitu ya. Nanti berarti pertidaksamaannya kita ubah tanda pertidaksamaannya. Nah, bentuk yang kedua, a pangkat fx lebih dari a pangkat gx. Nah, di mana a-nya atau basisnya lebih dari 1. Nah, kalau basisnya lebih dari 1, contoh basis yang lebih dari 1 itu misalnya 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Nah, kalau basisnya lebih dari 1, nah untuk penyelesaian pertidaksamaan a pangkat fx lebih dari a pangkat gx, maka penyelesaiannya jadi fx, kalau di sini lebih dari, berarti sini tetap lebih dari siapa? Si gx. Nah, yang untuk ketiga, untuk bentuk yang ketiga, a pangkat fx kurang dari a pangkat gx, di mana a-nya terletak di antara 0 dan 1. Kalau misalnya a-nya terletak di antara 0 dan 1, berarti apa yang terjadi? Untuk menyelesaikan pertidaksamaannya, berarti si fx harus lebih dari siapa? Si gx. Kalau misalnya Miss buat di sini kurang dari sama dengan, berarti nanti di sini jadi apa? Lebih dari sama dengan, kan gitu ya. Nah, untuk bentuk yang keempat, a pangkat fx, sudah. Di sini Miss buat lebih dari sama dengan a pangkat gx, di mana a-nya lebih dari 1. Kalau a-nya lebih dari 1, maka penyelesaian dari pertidaksamaan bentuk seperti ini adalah fx lebih dari siapa? Si gx. Kalau di sini tandanya lebih dari sama dengan, di sini harus lebih dari sama dengan. Nah, kalau di sini tandanya kurang dari sama dengan, di sini harus lebih dari sama dengan, karena basisnya di antara 0 dan 1. Jadi yang perlu diingat cuma 4 ini dia. Jadi intinya adalah gini, kalau misalnya basisnya di antara 0 dan 1, berarti nanti tanda pertidaksamanya diganti. Kalau basisnya di antara 0 dan 1, tanda pertidaksamaannya dirubah. Tanda pertidaksamaan diganti atau diubah. Oke. Nah, kalau misalnya a-nya lebih dari 1, tanda pertidaksamaannya apa? Tanda pertidaksamaannya tetap. Jadi hanya ini aja kuncinya kalau mengerjai pertidaksamaan eksponen. Oke, sebagai contoh di sini Miss punya soal yang pertama, setengah pangkat 2x tambah 1 kurang dari 1/8 pangkat 5x dikurang 4. Nah, kalau di sini kan basisnya di sini setengah, di sini 1/8. Nah, sebenarnya untuk mengerjain soal seperti ini ada dua cara dia. Dengan cara kita buat basisnya kita ubah dulu. Yang pertama, setengah pangkat 2x tambah 1. Kan 1/8 itu adalah 1/2, tapi dipangkatkan 3, terus dipangkatin lagi sama siapa? 5x dikurang 4. Kan gitu ya. Berarti 1/2 pangkat 2x tambah 1 dikurang 1/2 pangkat. Kalau pangkat dipangkatkan jadi perkalian ya. 3 kali 5x adalah 15x dikurang 12. Nah, setelah basisnya sama, baru bisa kita ambil apanya? Pangkatnya. Nah, coba lihat di sini. Kan di sini basisnya adalah 1/2. Kan 1/2 itu kurang dari 1 atau di antara 0 dan 1. Nah, tadi apa?
Ini kan sesuai dengan pernyataan. Kalau misalnya A-nya berada di antara 0 dan 1, berarti tanda pertidaksamaannya kita ganti. Berarti nanti jadi 2x tambah 1, karena di sini kurang dari berarti jadi lebih dari siapa? 15x dikurang 12. Oke? Berarti sama-sama kita kurang 15x berarti menjadi minus 13x. Sama-sama kita kurang 1 berarti sini jadi minus 13. Berarti x-nya sama-sama kita bagi 13 jadi kurang dari siapa? Kurang dari 1. Itulah apanya? X yang memenuhi untuk pertidaksamaan yang ini. Untuk cara yang keduanya, bisa kita ubah siapa? Basisnya menjadi A-nya lebih dari 1. Caranya gimana, Miss? Cara keduanya adalah dengan cara kita buat seperti ini. Berarti 2 pangkat negatif 1 pangkat 2x tambah 1, ya kan? Kurang dari 8 itu kan 2 pangkat negatif 3 terus dipangkatin sama 5x dikurang 4, ya kan? Berarti jadi 2 pangkat negatif 2x dikurang 1 kurang dari 2 pangkat negatif 15x tambah 12, ya kan? Nah, setelah sama basisnya, pangkatnya kita ambil. Karena basisnya 2 lebih dari 1, berarti tandanya tidak usah diganti. Berarti negatif 2x dikurang 1 kurang dari negatif 15x tambah 12, ya kan? Nah, sama-sama kita plus 15x, berarti 13x. Kurang dari sama-sama kita plus 1, berarti sini 13. Berarti x-nya kurang dari 1. Jadi hasilnya sama dia. Jadi terserah mau kita. Oke, di sini Miss punya contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu 5 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 lebih dari 5 pangkat 3x tambah 2. Maka nilai x yang memenuhi adalah siapa, kan gitu ya. Nah, coba lihat kita buat ke sini pertidaksamaannya. 5 pangkat x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 lebih dari 5 pangkat 3x tambah 2. Nah, basisnya udah sama nih, sama-sama 5, dan kemudian basisnya lebih dari 1. Kalau 5 lebih dari 1 tuh, kalau basisnya lebih dari 1 berarti tanda pertidaksamanya tidak usah kita ganti. Berarti jadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 4 lebih dari 3x ditambah 2. Berarti jadi x kuadrat sama-sama kita kurang 3x berarti jadi negatif 5x. Kemudian sama-sama kita kurang 2 berarti jadi kurang 6 lebih dari 0. Sudah? Kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal faktorin nih. Sama kayak kita belajar pertidaksamaan kuadrat, berarti kita cari faktornya ya. Berarti x, siapa di sini? X dikurang 6, kemudian x ditambah 1 lebih dari 0. Berarti pembuat nolnya siapa? Pembuat nolnya ada si 6 dan ada si negatif 1. Sudah? Nah, kita uji ke dalam garis bilangan. Paling kecil adalah negatif 1, kita buat bulat kosong, dan si 6. Oke ya. Sekarang kita uji titiknya. Kalau misalnya negatif 2 di sini sebelah kiri dari negatif 1 ada 3 daerah nih. Berarti negatif 2. Negatif 2 kurang 6 negatif 8 dikali negatif 2 tambah 1 negatif 1. Negatif kalau negatif positif. Di antara negatif 1 sampai 6 ada berapa? Ada 0. Berarti 0 kurang 6 negatif, 0 tambah 1 positif. Negatif kali positif negatif. Berarti ini hasilnya apa? Positif. Nah, dia mintanya yang apa? Dia mintanya yang lebih dari 0, yang positif. Berarti yang ini sama ini kan. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari negatif 1 atau x-nya lebih dari 6. Oke, di sini Miss punya contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga bentuknya agak beda dari yang pertama ya. Bedanya apa di sini? Nah, bedanya ini kayak kemarin kita ngerjain persamaan berbentuk persamaan kuadrat. Nah, ini kita pakai di sini dia. Nah, dipakainya di mana, Miss? Kayak gitu ya. Nah, si 4 pangkat 2x dikurang 6 kali 4 pangkat x tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Nah, bisa nggak kita ubah jadi 4 pangkat x, kemudian diapain? Dipangkatin 2 kurang 6 dikali 4 pangkat x tambah 8 lebih dari sama dengan 0. Berarti kita misalin, apa yang mau kita misalin? Kita misalin kalau misalnya 4 pangkat x itu adalah a. Berarti jadi a kuadrat dikurang 6a ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorin menjadi a dikurang 2 dikali a dikurang 4 lebih dari sama dengan 0. Sudah, waktu matematika wajib udah belajar ya, kalau misalnya tandanya lebih dari pasti pakai atau, nggak perlu lagi kita uji, ya kan? Berarti a nya kurang dari sama dengan si 2
atau A-nya lebih dari sama dengan si 4. Nah, tadi kita punya kalau A itu adalah 4 pangkat X. Masukin lagi dia ke situ. Berarti yang pertama 4 pangkat X harus kurang dari sama dengan 2. 4 pangkat X berarti kita ubah jadi 2 pangkat 2X, ya kan? Kurang dari sama dengan 2. Ini kan 2 ini 2 pangkat 1 nih. Berarti 2X kurang dari sama dengan 1. Kita ambil pangkatnya karena basisnya udah sama. Berarti X-nya kurang dari 1/2. X-nya kurang dari 1/2, ya kan? Atau 4 pangkat X lebih dari sama dengan 4, ya kan? Berarti X-nya langsung aja, X-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan setengah atau X-nya lebih dari sama dengan 1. Jadi dia ngerjakannya arahnya ke persamaan kuadrat dulu, baru kita masukkan siapa? Masukkan pertidaksamaannya.